Siang, nama saya adalah Daniel Numhorian Arinata. Dalam video ini, saya akan membahas apa sih hubungannya corona dengan matematika. Tapi, pertama-tama, apa sih itu coronavirus? Coronavirus adalah kelompok virus RNA yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Tetapi, tidak semua coronavirus dapat berakibat kematian. Misalnya, flu biasa. Nama latin yang artinya mahkota dapat dilihat di permukaan virus. Ini dapat dilihat dari tonjolan glycophorin yang berbentuk mahkota. Coronavirus disease atau secara singkat dapat disebut sebagai COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2. COVID-19 berasal dari Wuhan, dan restoran yang menjual kelelawar yang terinfeksi. Tetapi, senario yang paling mungkin adalah COVID-19 melakukan zoonosis, yaitu perpindahan hewan ke manusia. Pada manusia, gejala COVID-19 adalah untuk gejala yang paling sering terjadi atau yang ringan adalah demam, batuk kering, dan mudah lelah. Gejala-gejala lain adalah nyeri, sakit tenggorokan, diare, inflamasi mata atau konjungtivitis, sakit kepala, hilangnya kemampuan merasakan dan mencium bau, iritasi kulit, atau memudarnya warna jari-jari. Untuk gejala serius, susah berbicara dan bergerak, kesulitan bernafas, dan pneumonia. Gejala COVID ini terjadi secara bertahap, tetapi sebagian besar gejala orang yang terinfeksi baru memunculkan gejala saat 5-6 hari, dan pada beberapa kasus dapat mencapai 14 hari. Nah, kalian sudah tahu kan dasar-dasar COVID-19? Sekarang kita bahas apa hubungannya dengan matematika. Nah, di sini kita lihat ada grafik penyebaran corona. Yang di area kuning adalah penyebaran corona. Jika tidak ada kebijakan pencegahan penyebaran corona yang diterapkan. Dan yang hijau adalah penyebaran corona jika diterapkan tindakan pencegahan. Di sini ada area merah. Area merah ini adalah di mana jumlah kasus baru COVID-19 melebihi kapasitas kesehatan. Jadi, tidak terlalu banyak sumber daya untuk merawat pasien sakit, sehingga probabilitas untuk fatalitas meningkat lebih tinggi. Nah, untuk yang di area hijau, kasus corona tidak sampai atau melebihi kapasitas kesehatan, sehingga meminimalisir kasus kematian. Pertumbuhan corona bersifat eksponensial. Kebanyakan orang biasanya sudah paham konsep eksponensial. Namun, perkembangan ini tidak sejalan intuisi. Untuk itu, saya akan menjelaskan pertumbuhan linear yang lebih mudah dipahami dan perkembangan eksponensial. Pertumbuhan linear. Di sini dapat dilihat grafik linear dengan fungsi fx sama dengan 2x. Yang lain bisa dicontoh di sini. Ini yang lain. Pertumbuhan linear bersifat konstan dan tidak berubah. Sedangkan pertumbuhan eksponensial memiliki perubahan yang sangat drastis. Di sini bisa dilihat, kita mengambil fungsi fx sama dengan x pangkat 4. Agar kalian lebih paham, coba pikirkan popcorn yang mempunyai volume 5 ml. Dan popcorn ini juga mempunyai sesuatu yang aneh. Ia dapat membagi menjadi 2 tiap detik. Dan saya masukkan dalam satu toples. Coba tebak, kapan
popcorn itu akan mengisi seluruh toples. Toples ini akan berisi selama 8 detik. Rumus penyebaran corona. Delta NH yaitu selisih jumlah kasus per hari sama dengan R, rata-rata seseorang yang terinfeksi COVID-19 bertemu orang lain, kali P, peluang seseorang yang terpapar tertular COVID-19, kali NH yaitu jumlah kasus per hari. Dan jika Anda menambah kasus baru untuk menghitung kasus per hari, maka Anda dapat memfaktorkannya. Jadi, ini hampir sama dengan mengalinya dengan suatu konstan yang lebih dari 1. Dan jika banyaknya kasus baru proporsional dengan banyak kasus yang ada, maka untuk kasus setiap hari dan hari selanjutnya, Anda dapat mengali konstan yang sama selama H kali. Satu-satunya persamaan ini dapat berhenti adalah jika P atau R berkurang. Jumlah faktor ini pasti berkurang, karena pada suatu saat pastilah ada orang yang terpapar sudah terinfeksi semua, sehingga tidak dapat ada kasus baru. Jadi, dalam rumus kita, kemungkinan infeksi harus memiliki suatu faktor untuk memasukkan kemungkinan suatu orang yang terpapar belumlah terinfeksi. Jika Anda memasukkan itu, maka Anda akan mendapat lengkungan logistik, di mana ia tidak bisa dibedakan dari grafik eksponensial pada awalnya. Namun, ketika sudah mencapai populasi maksimal, ia akan mendatar, dapat dilihat dari sini. Grafik ini mulai berkurang di tengah ini. Ini adalah titik infleksi. Pencegahan COVID-19. Untuk mengurangi R, dapat melakukan stay at home, yaitu tinggal di rumah, social distancing, yaitu menjauhi kontak sosial langsung, minimal 1,5 meter, dan untuk mengurangi P, yaitu cuci tangan, memakai masker, tidak menyentuh area muka, jika bisa jangan menyentuh hal yang paling sering disentuh oleh orang lain. Setelah dari luar, usahakan langsung mandi, dan lain-lain. 1. Gunakan skala logaritmis. Ini mengakibatkan pembesaran angka yang kecil dan memperkecil angka yang besar, yang membuat kita dapat membandingkan negara yang mempunyai kasus yang sangat berbeda. Kedua, fokus pada perubahan, bukan angka-angka saja. Ini membuat kita dapat mengetahui adanya perubahan awal dengan menggunakan perubahan itu sendiri. Dapat dilihat dari sini bahwa mereka bisa memprediksi penurunan lebih cepat. Lihat. Yang ketiga, jangan gunakan waktu sebagai salah satu variabel atau aksis. Karena penyebaran virus ini lebih ditentukan oleh infeksi terkini dan laju penyebaran virus atau banyaknya kasus baru. Dan jika Anda menggunakan kedua variabel ini, maka Anda akan mendapatkan garis lurus. Karena banyaknya kasus baru proporsional terhadap total kasus yang terinfeksi. Walaupun grafik ini lebih baik, tetapi juga ada kelemahannya. Pada skala logaritmis, 1000 sangat dekat dengan 10.000, sehingga beberapa orang dapat menjadi kurang serius dengan coronavirus.
Gelombang kedua atau kembalinya ke COVID-19 ketika sudah menurun. Untuk ini, kita lebih baik menggunakan grafik linear. Faktor waktu tersirat. Waktu bukan di absis, tapi diperlihatkan dalam animasi, sehingga dapat membingungkan banyak orang. Semua data yang ada hanya yang terkonfirmasi, bukan yang sebenarnya. Semua di grafik logaritmis, dalam dunia nyata, mungkin coronavirus menyebar lebih lambat dari data yang ada. Seperti penambahan jumlah kasus dan penambahan jumlah tes dari penambahan tes membuat coronavirus seperti bertambah lebih cepat. Tren pada grafik lebih lambat. Tren pada grafik lebih lambat beberapa hari karena kita menggunakan rata-rata per minggu. Karena jika kita menggunakan tren rata-rata per hari, maka akan terjadi banyak variabilitas. Ini mungkin adalah hal baik karena grafik ini pesimistik. Sehingga jika ada tren ke bawah, maka ada kemungkinan besar bahwa tren itu menjadi yang nyata, yang kita inginkan. Banyak berita yang sekarang ini hanya menggunakan titik data terbaru. Namun, untuk mengerti arah kita yang tuju, tidaklah cukup hanya untuk mengetahui di mana kita sekarang. Kita juga perlu berbicara tentang tren. Terima kasih guys karena Anda sudah menonton video saya. Dan jangan lupa subscribe dan like. Oke.